Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sampai di pertemuan yang keempat ya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas sisipan, suku tengah, dan yang terakhir adalah deret aritmatika. Ya, kita bahas yang pertama dulu yaitu tentang sisipan. Apa sih itu sisipan? Jadi kejadiannya bisa kita misalkan seperti ini, jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmatika dimasukkan satu atau lebih suku bilangan yang lain, sehingga barisan aritmatika tersebut menjadi barisan aritmatika yang baru, beda gitu dengan yang sebelumnya. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan menyisipkan, atau nama lainnya adalah interpolasi. Ya, misalkan nih, kalau barisan aritmatika biasa, Ibu suku pertama namanya kan U1 nih. U1, lalu ada U2. Nah, contohnya kayak gini. Jadi di antara U1 dengan U2-nya, Ibu sisipkan beberapa bilangan. Nah, beberapa bilangan itunya kita simbolkan dengan huruf K kecil. Ya, K itu sama dengan bilangan yang disisipkan. Oke, bilangan yang disisipkan. Nah, kalau di barisan aritmatika biasa, untuk mencari beda barisan, seperti yang kalian ketahui, rumusnya adalah B sama dengan U2 dikurangi U1. Nah, bagaimana apabila kan kita sudah menyisipkan angka baru, otomatis beda barisannya menjadi tidak sama dengan yang sebelumnya, pasti akan baru lagi. Nah, untuk membedakannya, beda barisan yang sebelum disisipkan dengan yang sesudah disisipkan, maka kita bedakan notasinya menjadi B aksen ya. B aksen itu adalah beda barisan setelah disisipkan. Setelah disisipkan. Oke. Nah, berarti kalau beda barisannya setelah disisipkan, otomatis urutannya berbeda dong dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya barisan aritmatikanya seperti ini, maka, nah tadi kan ya, di antara dua suku Ibu sisipkan beberapa bilangan. Berarti yang pertama pasti U1 dulu dong. U1, koma, ya, U1 ditambah B aksen, ya. Lalu ditambah U1 ditambah 2B aksen, dan seterusnya ya, sampai kan kita nggak tahu nih berapa bilangan yang disisipkan, maka kita pakai simbol U1 ditambah KB aksen, dan yang terakhir adalah kan yang terakhir tuh suku 2 gitu, berarti maksudnya suku yang keduanya. Kan tadi ceritanya juga di antara U1 dengan U2 disisipkan beberapa bilangan gitu, sehingga menghasilkan barisan aritmatika yang baru. Nah, ini seperti ini kurang lebih bentuk umumnya, bentuk umum dari barisan aritmatika yang sudah disisipkan ya, berbeda sedikit dengan barisan aritmatika yang sering kita lihat atau sering kita kenal. Nah, bagaimana menentukan beda barisannya atau si B aksen ini ya, beda barisannya setelah disisipkan? Rumusnya anak-anak adalah B aksen sama dengan U2 dikurangi U1 dibagi K ditambah 1. Oke, ini kalian tidak asing lagi kan? Familiar sekali. Ini ada rumus beda barisan ya yang sebelum disisipkan. Maka B aksen sama dengan beda barisan yang lama dibagi K tambah 1. Nah, ini ya. Oke, contohnya nih. Contoh yang pertama, mohon dengarkan. Jadi ada barisan aritmatika, katanya barisan aritmatikanya adalah 1, 7, 13, 19. Nah,
Terus, jika di antara dua suku yang berurutan disisipkan dua bilangan sehingga terjadi barisan aritmatika yang baru. Tentukan barisan aritmatika yang baru tersebut ya. Di antara dua bilangan yang berdekatan, katanya disisipkan dua bilangan. Di antara 1 sama 7 ada dua bilangan yang baru. Di antara 7 dan 13 ada dua bilangan yang baru. Di antara 13 sampai 19 ada dua bilangan yang baru. Nah, tolong kalian tentukan barisan aritmatika yang baru setelah disisipkan seperti apa bentuknya gitu maksudnya. Oke, kita tulis-tulis dulu unsur yang sudah diketahui. A-nya ada 1. Beda barisannya. 7 dikurangi 1, 6. Ya, B sama dengan 6. Lalu apalagi nih? Tadi katanya disisipkan dua bilangan yang baru, berarti K-nya sama dengan 2. Nah, apa yang harus kita cari? Yang harus kalian cari adalah si B aksennya dulu. Nah, maka kita cari B aksen sama dengan B-nya. Ini ya, kita pakai rumus ini. B-nya adalah 6 per K-nya adalah 2 tambah 1 sama dengan 6 bagi 3, 2. Oke, ini kita dapat B aksennya. Ya, dapat W aksennya. Ditanyakan bentuk barisan aritmatika yang barunya seperti apa penampakannya gitu. Nah, berarti kan dari 1 ada beda barisannya, kita pakai ini yang baru, yang 2. Berarti 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Lanjut, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Kita cek nih antara 1 sama 7. Benar gak ada dua bilangan? 1 sama 7. Oh iya benar dua bilangan. 7 sama 13. Oh iya ini dua bilangan ya. Ini dua bilangan. Antara 7 sampai 13 ini dua bilangan juga. Antara 13 sampai 19 ini dua bilangan juga. Oh ternyata inilah bentuk barisan aritmatikanya setelah disisipkan begitu. Oke, sekarang contoh yang lain. Contoh yang kedua di atas aja nih ada space ya. Contoh yang kedua adalah ada dua buah bilangan ya, 23 sama 119. Oke. Nah, di antara 23 dan 119 ini katanya tolong disisipkan 11 bilangan. Lalu tentukanlah barisan tersebut. Oke, kita tulisan saja unsur-unsur yang adanya apa. Berarti A, si A-nya berarti 23. Beda barisannya. Oke, beda barisannya. Berapa? 119 dikurangi 23 adalah 96 sama dengan 96. Lalu K-nya berapa anak-anak? Atau bilang angka berapa angka yang akan disisipkannya? Tadi kan disisipkan 11 bilangan, berarti si K-nya sama dengan 11 gitu. Nah, kita cari dulu B aksen. B aksen sama dengan beda barisan yang lama, berarti 96 per 11 tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Nah, sama dengan 8 kita sudah dapat beda barisan yang baru adalah 8. Berarti dari 23 ini kita urutkan gitu. 23 ditambah 8 31 tambah 8 39 tambah 8 lagi 47 ya, dan seterusnya sampai ke suku yang terakhirnya itu adalah 119. Begitu anak-anak untuk sisipan, oke? Atau interpolasi. Nah, kita lanjut suku tengah. Nah, ini suku tengah yang paling gampang ya. Menurut Ibu, gampang banget ya. Suku tengah. Suku tengah itu apa sih? Jadi, apabila banyaknya suku suatu barisan aritmatika ganjil, maka terdapat suku tengah ya, yang disebut dengan atau dinotasikan atau disimbolkan dengan UT. Nah, T-nya kecil di bawah ya. UT. Nah, bukan ungu tasfiyah nih. Ya, UT. Rumusnya anak-anak, UT ini adalah A ditambah UN bagi 2. Iya.
Ini rumusnya, atau misalkan kalian biar gampang menghafalnya, ibu ada sedikit masukan. Ini juga ibu dapat dari video si Bejo ya. Jadi untuk rumus UT itu adalah upingka ditambah, atau upingki boleh lah, upingka ditambah upingki. Ih, cewek banget gitu ya, upingki dibagi dua. Apa sih kemudahan dari upingka dan upingki ini? Jadi rumus suku tengah adalah ujung pinggir kanan ditambah ujung pinggir kiri dibagi dua. Nah, gitu. Biar gampang menghafalnya ya, pokoknya gitu. Yang ujung dengan ujung. Nah, ini juga sama kan? A itu kan suku pertama. UN itu berarti suku yang terakhir. Jadi suku yang pertama dengan suku yang terakhir dijumlahkan dibagi dua. Atau upingka tambah upingki dibagi dua. Sama aja. Oke, lalu nih contohnya ibu cuma tentukan satu aja nih. Di sini misalkan ada 1, 5, 7, 9, 13, dan 17. Ditanyakan suku tengah UT sama dengan, berarti langsung saja ujung pinggir kanan. 17 ditambah ujung pinggir kiri 1/2 sama dengan 18 bagi 2 9 gitu. Ini boleh yang mana aja ya, boleh kiri dulu kan, kalau harusnya sih, maaf nih ibu lupa, harusnya sih kalau sesuai rumus yang ini upingki dulu ujung pinggir kiri ya, si A itu, terus ujung terakhirnya ujung pinggir kanan ya, gak apa-apa, pokoknya kalian ngerti konsepnya adalah suku yang di ujung dengan ujung jumlahkan bagi dua, gitu aja. Oke? Ya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang deret aritmatika ya. Sebentar. Ya, yang selanjutnya adalah tentang deret aritmatika. Apa sih deret aritmatika itu? Jika di sebelumnya di barisan aritmatika kita mengenal ada apa? U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai ke UN atau suku yang ditanyakan. Iya, ke suku yang ditanyakan. Nah, deret aritmatikanya adalah penjumlahan suku-suku yang berurutan dari barisan aritmatika. Jadi, ini kan kalian tahu ini adalah bentuk aritmatika. Nah, jadi deret itu adalah bentuk penjumlahannya. Maka notasinya adalah seperti ini. U1 ditambah U2 ditambah ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai ke suku yang terakhir ya. Ini barisan aritmatika. Notasinya atau simbolnya. Nah, ini bentuk deretnya, deret aritmatika. Gitu. Nah, untuk rumusnya ya, langsung saja, tidak menjelaskan asal-usul rumusnya. Untuk rumus deret aritmatika simbolnya adalah SN. Kalau barisan aritmatika UN, maka deret adalah SN. Kalian sudah tahu kan, pokoknya pernah gitu ya. SN sama dengan setengah N 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, ini. Nah, ada juga bentuk yang lainnya. Dan dari mana? Dari yang kalau kita uraikan gitu ya. Di sini SN sama dengan setengah N. Nah, 2A-nya kalau kita uraikan jadi apa? Jadi A tambah A kan? A tambah A sama dengan 2A gitu. A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, kita lihat ada yang familiar kah yang ibu garis bawahi? Nah, iya, ini adalah rumus UN gitu. Jadi bentuk lainnya setengah N kali A ditambah UN. Oke, kalian boleh pakai yang mana saja. Kalau misalkan nanti di soalnya langsung diketahui rumus UN, pakai yang ini. Kalau nggak ada diketahui UN, kalau pendapat ibu ya, pakai yang ini aja gitu ya. Contohnya nih, ya, di sini ada deret aritmatika
matematika ya, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya gitu ya. Ditanyakan jumlah 100 suku pertama. Nah, berarti R-nya kan 100 di sini. Kita langsung saja ke sini nih. SN, kita pakai rumus yang ini. SN, N-nya adalah 100, berarti S100 sama dengan setengah kali 100 2 kali 1, A-nya adalah 1 ditambah 100 kurangi 1 99 kali bedanya berapa? Kita lihat 3 dikurangi 1 2. Oke, sama dengan 50 2 ditambah 198 sama dengan 50 dikali 200. Hasil akhirnya adalah 10.000. Jadi anak-anak, kalau kita uraikan ini ya, jumlah 100 suku pertamanya 1 dijumlahkan sampai ke suku yang ke 100 itu adalah 10.000. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya sampai suku yang ke 100 adalah 10.000 ya. Jadi salah satu fungsinya kita mengetahui rumus ini adalah mempersingkat kita untuk pengerjaan rumus, mengefisiensikan waktu gitu ya, tidak buang-buang waktu gitu ya. Untuk contoh yang kedua, misalkan nih, contoh yang kedua adalah 3 6 setengah 10, bukan koma, maaf, tambah nih, tambah 10 dan seterusnya. Ditanyakan 21 suku pertama, berarti S21 sama dengan setengah kali 21, berarti suku pertamanya adalah 3 ditambah 21 kurangi 1 20 dikali bedanya adalah 6 setengah dikurangi 3 setengah itu kalau kita pecahkan 7/2 ya, 7/2 sama dengan di sini 21/2, 2 kali 3 6 ditambah ini kita coret di sini 10 kali 7 70 sama dengan 21/2 76 ya, kali 76 kita coret berapa di sini 38 kali 21 hasilnya adalah berapa? Ayo, hasilnya adalah 798 gitu. Nah, baik anak-anak, mungkin sampai sini dulu. Jadi silahkan, karena kita kan masih daring, kalian pasti banyak peluang sekali untuk mencari referensi-referensi lain ya. Boleh video yang kalian enak yang mana, lewat buku juga boleh. Silahkan ditulis, dicari lagi latihan soalnya tentang sisipan, suku tengah dan deret aritmatika. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.